Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Pangrukti Budi, kepada yang saya hormati rekan-rekan guru TK Pangrukti Budi, dan tidak lupa kepada seluruh tamu undangan, teman-teman gugus melati yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam kegiatan penerapan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya mulai ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kepada Ibu Widya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili Ibu Titik selaku kepala sekolah karena ada halangan. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak guru yang berkenan dalam hadir di diseminasi budaya positif CGP angkatan 11 Putri. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budia atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan perwakilan dari Ketua Gugus Melati kepada Bu Dwi. Kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Saya selaku perwakilan dari Gugus Melati mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sutriana atau dari TK Pangrukti Budi sebagai CGP angkatan 11 atas kesempatan belajarnya. Hari ini kita diundang untuk mengikuti atau menghadiri gitu ya tentang diseminasi budaya positif. Nanti pada siang hari ini kepada teman-teman semua, mari kita belajar bersama. Silahkan nanti bisa disimak materi yang disampaikan oleh Bu Sutriana. Kemudian bisa melakukan diskusi sesuai apa yang dibutuhkan, apa yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Kalau misalnya ada saran atau masukan juga silahkan disampaikan langsung, begitu ya Putri ya. Jadi harapannya bahwa kegiatan belajar kita bersifat aktif gitu ya. Jadi yang hadir harus proaktif menanggapi atau merespon apa yang sudah disampaikan. Kiranya seperti itu, semoga kegiatan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi atas sambutannya. Baiklah teman-teman, sebelum saya mulai, marilah kita buka dulu kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan bersama, bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan kegiatan siang pada hari ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita dan bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu,
Kurang lebihnya seperti ini nggih. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, saya akan mengimbaskan apa yang sudah saya pelajari mengenai disiplin positif nggih, atau lebih bahasa kerennya itu diseminasi. Istilahnya ini adalah pengimbasan apa yang sudah saya dapatkan, saya share ke panjenengan semua. Ngoten nggih Bapak Ibu? Baik, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan fasilitator saya Bapak Ibu. Beliaulah yang membimbing kami para CGP angkatan 11. Beliau bernama Bapak Basuki Rohmat. Beliau ini berasal dari Sragen Bapak Ibu. Kemudian ada pengajar praktik yang mendampingi saya baik secara individu maupun kelompok, bernama Bunda Nikmah. Beliau dari TK Kecamatan Gajah. Beliau inilah yang senantiasa membimbing kami para calon guru penggerak angkatan 11. Nah, kalau sama saya sudah kenal semua ya Bu? Sudah. Saya Sutriana, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Pangrukti Budi, Kecamatan Ngijen, Kabupaten Demak. Oke, sebelum kita mulai, mari kita senyum dulu Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu berhadap-hadapan dengan temannya. Nah, silahkan. Bu Hid bisa sama Bu A berhadap-hadapan, silahkan. Silahkan saling berhadapan. Oke. Karena saya paham betul nggih Bapak Ibu, panjenengan tadi sudah mengajar anak-anak, sudah lelah. Dilanjut dengan kegiatan siang hari ini, wah pasti capek. Kita perlu rileks dulu. Mari kita senyum selama 30 detik. Oke, Bu Diah bisa disiapkan stopwatch-nya. Kita hitung ya. Baik, 1, 2, 3, silakan berhadapan-hadapan. Silakan senyum. Wah, Bapak Parjo senyumnya lebar sekali. Silakan dilihatkan giginya Bapak Ibu. Silakan diperlihatkan giginya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke, tanpa kita sadari Bapak Ibu, senyum ini delok-delokan tak sudah senyumnya, wow, semangat sekali. Oh, terima kasih. Baik, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, mari kita sepakati dulu forum diskusi diseminasi pada siang hari ini. Nah, saya kepengen Bapak Ibu semuanya itu yang pertama adalah saling menghargai pendapat rekan sejawat. Karena apa Bapak Ibu? Semua pendapat itu baik. Ya, kita menghargai siapapun nanti yang berpendapat. Oke, kemudian saya harapkan panjenengan menjadi pendengar yang baik. Nah, di sini saya yang menyampaikan materi, namun saya juga ingin panjenengan semua berpartisipasi aktif dalam diskusi kita pada siang hari ini. Ngoten nggih? Selanjutnya adalah fokus. Nah, jadi saya harapkan panjenengan semua juga fokus dari apa yang nanti yang saya imbaskan, panjenengan paham. Dan apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan kepada kami. Ngoten nggih? Terima kasih. Selanjutnya akan saya sampaikan, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut ini. Nah, inilah 6 poin yang akan saya imbaskan atau yang akan jadi diseminasi kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah segitiga restitusi. Ada 6 kita ingat-ingat dulu. Ada 6 poin yang nanti akan kita bahas bersama, yang akan kita diskusikan bersama. Oke, lanjut. Baik, disiplin positif. Nah, menurut saya di sini disiplin positif itu merupakan suatu cara
disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, apabila teman-teman ada makna lain dari disiplin positif selain yang ini bisa disampaikan, Bu? Monggo Bu Iva, kalau menurut Bu Iva apa ya itu disiplin positif? Terima kasih. Menurut saya disiplin positif ini suatu cara yang dapat menimbulkan karakter yang positif. Misalkan anak saling membantu, anak saling menolong, kerjasama, jadi memunculkan karakter yang positif. Itu menurut saya. Baik, luar biasa, tepuk tangan buat Bu Iva. Benar sekali Bu Iva. Karena apa? Disiplin positif ini adalah tujuan merupakan suatu penerapan agar anak-anak itu memiliki sikap-sikap yang positif. Ngoten nggih? Lanjut. Nah, ini Bu, teman-teman, disiplin positif juga lebih mengarah ke disiplin diri dalam mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin diri ini diterapkan kepada anak-anak agar anak-anak tersebut mampu mengontrol dirinya, agar mampu berbuat kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu tumbuh dalam dirinya tanpa paksaan dari orang lain. Ngoten nggih? Karena apa? Dari disiplin positif yang diterapkan di sekolah, mau tidak mau atau nanti anak-anak akan sering terbiasa, menjadi kebiasaan anak-anak untuk berperilaku positif. Baik, lanjut. Nah, disiplin positif diri ini juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau motivasi dalam dirinya, bukan dari paksaan, pujian atau hukuman. Baik, kalau dari kalimat ini begini Bapak Ibu, anak-anak menerapkan disiplin positif itu tidak ada paksaan dari luar. Itu yang diharapkan nih. Terkadang ada anak-anak yang aku mau buang sampah di tempat sampah dengan harapan nanti tidak dimarahi Bu Guru, tidak dimarahi sama Pak Guru. Nah, itu adalah merupakan apa Bapak Ibu? Betul. Nah, itu masih ada unsur eksternal dari luar. Karena apa? Harapannya ingin dipuji oleh gurunya. Wah, ternyata kamu sudah bisa membuang sampah pada tempatnya. Itu dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, dengan harapan anak tersebut mampu membuang sampah adalah dari dirinya itu timbul seperti ini Bapak Ibu. Saya ingin membuang sampah karena saya ini cinta kebersihan. Saya ingin lingkungan saya bersih untuk diri saya sendiri dan juga untuk lingkungan. Nah, itu merupakan disiplin positif yang timbul dalam dirinya sendiri. Next. Baik, dari nilai-nilai kebajikan itu, nilai-nilai kebajikan yang diterapkan anak tadi, semua itu nanti bermuara pada profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu. Karena apa? Nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan itu semuanya sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Mari kita nyanyi bersama yuk. Mana berdirimu? Budian, mohon saya dibantu untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Oke, teman-teman sudah siap? Siap. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. Iya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan kebal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Ayo, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berkebinekaan global, royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Baik, luar biasa ya. Nilai-nilai kebajikan itu sudah tertuang semua dalam profil pelajar Pancasila tadi yang sudah kita nyanyikan bersama. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global.
Lanjut ada bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Ngoten nggih? Lanjut. Nah, poin yang kedua yang akan kita diskusikan bersama adalah motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Yang monggo teman-teman ada yang bisa menyampaikan apa itu motivasi perilaku manusia? Oke, monggo Bu Dian. Terima kasih Bu atas waktunya. Menurut saya motivasi perilaku manusia adalah sesuatu yang mendoktrin kita untuk berbuat dan berperilaku bergerak dengan kesadaran kita sendiri. Nah, untuk saya sendiri motivasi perilaku manusia untuk saya sendiri yaitu bahwa semua manusia itu harus bermanfaat untuk orang lain. Kalau itu motivasi dari diri saya sendiri. Seperti itu Bu. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Dian. Oke, berarti dari apa yang disampaikan Bu Dian berarti motivasi dari diri sendiri yang timbul dari dalam diri kita. Adakah pendapat lain yang ingin disampaikan? Monggo Bu Hid. Monggo Bu. Motivasi artinya sendiri atau keinginan agar untuk melaksanakan sesuatu yang akan dilakukan. Jadi ada motivasi kita berbuat sesuatu, ada keinginan kita untuk melakukan sesuatu, itu sebuah dorongan. Seperti itu menurut saya. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Hid. Apa yang disampaikan memang benar. Apa yang disampaikan Bu Dian dan Bu Hid memang benar Bu. Lanjut next. Nah, motivasi perilaku manusia itu ternyata ada 3 ya teman-teman. Sesuai dari konsep pembelajaran kemarin yang saya pelajari bersama. 3 motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Dian tadi merupakan poin ketiga ya Bu? Ya, merupakan poin ketiga motivasi perilaku manusia ya. Yang ketiga itu timbul dari dalam dirinya sendiri ya. Maka tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, kalau yang disampaikan Bu tadi adalah merupakan dorongan. Nah, dorongan itu timbul dari luar. Dari luar ini adalah merupakan motivasi perilaku dari poin 1 dan 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, atau yang poin kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya Bu. Tadi ada dorongan, ada motivasi dari luar. Kita sebagai guru kan senantiasa ya memberikan dorongan kepada peserta didik kita agar menjadi lebih baik. Terkadang kita sering menjumpai ya teman-teman, menjumpai anak-anak yang memang perlu dimotivasi lebih karena perilakunya ada yang kurang, kan ya? Itu perlu. Namun alangkah baiknya dorongan itu nanti, dukungan kita akan lama-kelamaan akan muncul dari dalam dirinya. Oh, ternyata keinginannya Bu Guru memberikan saya apresiasi, memberikan saya motivasi itu untuk kebaikan diri saya. Nah, lanjut. Oke, kita sudah sampai pada tahap keyakinan kelas. Berarti ini kita sudah membahas poin yang ketiga ya, Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, coba sebelum saya jelaskan, monggo ada yang bisa berpendapat apa itu keyakinan kelas? Monggo. Oh, monggo. Menurut saya, terima kasih atas waktunya. Keyakinan kelas adalah kesepakatan di dalam kelas. Luar Kita biasa. membuat suatu peraturan bagaimana berjalannya suatu kegiatan. Nah, keyakinan kelas seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Oke. Adakah
pendapat lain mengenai keyakinan kelas? Monggo Bu Iva, silahkan disampaikan. Terima kasih. Betul sekali, Tabuhid ada kesepakatan. Kesepakatan kelas itu menurut saya ya, keyakinan kelas ini awal bagi saya baru mengetahui tentang keyakinan kelas. Saya itu kesepakatan kelas yang terjadi di dalam kelas. Itu biasanya interaksi antara guru dengan anak sebelum melakukan kegiatan pembelajaran harus ada kesepakatan yang dibentuk oleh guru dan anak, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak. Jadi sebelumnya anak sudah memiliki kesepakatan kepada guru. Seperti itu. Ini pertama kali guru saya mengetahui membaca tentang keyakinan kelas. Yang kemarin belum tahu. Makanya saya bersyukur, semoga setelah ini saya tahu apa itu ya. Kalau menurut saya itu sama dengan buhid, kesepakatan kelas. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Alhamdulillah, inilah yang saya harapkan, Bapak Ibu semuanya. Baik, apa itu keyakinan kelas? Next. Baik, keyakinan kelas. Oke. Nah, di sini ada sedikit penjelasan ya mengenai keyakinan kelas. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Betul yang disampaikan Bu Hid maupun Bu Iva, nggih. Selaras nggih Bu, berarti sudah cocok nggih. Pemahaman panjenengan dengan apa yang saya peroleh dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 itu sama. Berarti panjenengan sudah ada pemahaman, atau berarti sudah selaras. Baik, selanjutnya keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Dan keyakinan kelas ini adalah merupakan suatu tindakan yang kata-katanya berupa kata-kata positif. Biasanya kan kalau kita membentuk suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kan biasanya berupa jangan ramai, tidak boleh mengganggu teman, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan kata-katanya negatif nggih. Nah, saya harapkan setelah ini nanti kita menerapkan keyakinan kelas kita dengan menggunakan kata-kata yang positif. Dengan bagaimana? Kita mengubah kalimat-kalimat yang negatif tadi menjadi kalimat yang positif. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saling menghargai teman. Nah, tadi kan dilarang mengganggu teman. Lah, kata-kata yang diubah adalah mari saling menghargai teman. Kemudian tadi ada jangan membuang sampah sembarangan, kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Buanglah sampah di tempat. Nah, ngoten. Berarti Bapak Ibu semua di sini sudah paham ya? Baik, keyakinan kelas kita harus menggunakan bahasa yang positif. Ngoten, lanjut. Nah, ini adalah keyakinan kelas dari TKA ya, Bapak Ibu. Ini kalimatnya sedikit panjang, namun saya pada saat awal tahun ajaran baru selalu kemarin membuat kesepakatan bersama anak. Saya meminta pendapat dari teman-teman, dari anak-anak saya untuk menyampaikan kesepakatan kelas apa yang akan kita sepakati saat pembelajaran di kelas kita. Nah, salah satunya adalah kami saling menyayangi dan menghormati. Ini adalah merupakan kata yang positif, kalimat positif. Selanjutnya adalah kami berani mencoba hal baru. Nah, itu biasanya anak kan takut mencoba hal baru ya Bapak Ibu. Anak-anak sering aku dikasih kegiatan bareng sama bu guru, aku nggak bisa bagaimana, ada ketakutan di situ. Nah, ini kami sampaikan di awal kelas, kita sepakati bersama, kita buat keyakinan kelas bahwasanya mencoba hal baru adalah hal baik. Bisa tidak bisa kita jalani, pasti nanti ada solusinya. Selanjutnya kesepakatan kelas TK Pengerti Budi adalah mendengarkan dan berbicara dengan sopan. Nah, ini kami sudah menerapkan anak-anak untuk selalu berbicara sopan kepada Bapak Ibu, kepada teman dan juga kepada orang lain, kepada orang tua juga. Juga kami menerapkan 5S, sapa, senyum, salam. Nah, itu kami sopan santun kami terapkan kepada anak-anak. Setiap pagi kami menunggu di gerbang, anak-anak salim. Nah, itu juga merupakan keyakinan kelas. Kemudian adalah menjaga kelas tetap rapi dan bersih. Salah satunya tadi dengan membuang sampah di tempat sampah.
Kemudian kami belajar dan bermain dengan gembira. Jadi saat sekolah tidak ada yang sedih lagi, semuanya dalam keadaan gembira dan ceria. Lanjut, kami peduli dan membantu teman yang membutuhkan. Nah ini kemarin Bu, aku saat kesulitan, kerepotan membersihkan alat tulisku, kemarin aku dibantu Bu sama temanku. Jadi membantu membereskan peralatan sekolah yang telah digunakan, dibantu sama teman saat ada teman yang kesulitan. Nah, itu kami terapkan. Kemudian adalah kami mengucapkan terima kasih dan maaf apabila menerima sesuatu. Kita biasakan untuk anak-anak mengucapkan terima kasih. Bahkan sekarang anak-anak sudah bisa matur suwun, thank you Bu Guru. Dan saat melakukan kesalahan, anak-anak sering, Bu saya minta maaf, tadi saya terlambat. Ada yang seperti itu. Nah ini kesepakatan kami buat bersama. Karena anak-anak kan belum bisa menulis Bapak Ibu. Nah kemarin saya saat membuat keyakinan kelas itu, saya minta anak-anak itu menyampaikan kesepakatan kita, keyakinan kelas kita yang akan kita terapkan 1 tahun ke depan itu, kita mau kelas kita ini seperti apa. Dan alhamdulillah sudah tertuang dalam keyakinan kelas TKA di TK Pangrukti Budi. Lanjut, kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk. Yuk kita berdiri dulu. Oke, monggo Bapak Ibu yang di belakang bisa berdiri. Oke, kita tepuk semangat baru ya. Monggo dipimpin Bu Iva. Silakan saya dibantu Bu Iva. Siap teman-teman? Siap. Tepuk semangat baru ya. Oke, tepuk semangat baru. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, nga, aha aha, semangat. Sekali lagi Bu Iva. Lagi, yang semangat yang belakang belum semangat. Yuk, tepuk semangat baru. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, ma, nga, semangat. Oke, terima kasih Bu Iva. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Tujuannya ice breaking itu biar kita tidak ngantuk ya Bapak Ibu nggih. Baik, kita lanjut pada pembahasan kita pada poin keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Baik, saya lempar pertanyaannya kepada Bu Hilmi. Monggo Bu. Monggo Bu Hilmi. Permisi Bu. Izin menjawab ya Bu. Kita sharing. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu atau hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh anak, yang dibutuhkan oleh anak. Kurang lebih seperti itu Putri, menurut saya. Baik, terima kasih Bu Helmi. Adakah teman-teman yang mau berpendapat lain selain yang disampaikan dengan Bu Helmi? Monggo, apa itu kebutuhan dasar manusia? Bu Retna, monggo Bu. Tidak apa-apa, kita kan sharing di sini gitu. Ya, menurut saya kebutuhan dasar hampir sama dengan Bu Ilmi, Bu Triana. Jadi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak utamanya itu apa gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih dengan apa yang disampaikan Bu Ilmi dan Bu Retna. Oke, baik, kebutuhan dasar manusia. Next, lanjut Bu. Nah, ini ada suatu pernyataan ya. Baik, ada pernyataan.
ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan hal, itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar ini kita terapkan pada pembahasan kali ini kepada anak-anak gitu Pak Ibu, karena kita semua tentunya kan semuanya prioritas kita adalah untuk peserta didik kita. Nah, jika seorang murid ada kita melihat permasalahan dalam diri mereka, berarti mereka itu gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai seorang manusia. Ngoten nggih? Bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia ternyata ada 5 gitu Bapak Ibu. Ini sesuai dengan materi yang sudah kami pelajari dalam modul 1.4 di pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Oke, kalau dari kelima kebutuhan ini kira-kira teman-teman sudah bisa menarik garis atau memberikan contoh kebutuhan dasar anak dalam bertahan hidup itu apa? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Onje, monggo Bu Dwi. Baik, coba menjawab untuk kebutuhan bertahan hidup yang paling dasar itu adalah makan dan minum. Jadi makan, minum, pakaian itu adalah kebutuhan hidup bertahan hidup yang paling dasar. Baik, terima kasih Bu Dwi, luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Dwi. Ya, ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Baik, untuk yang poin kedua, yang kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ini contohnya seperti apa? Nah, monggo Bu Iva. Oke, baik, silakan. Ada apa-apa Ya Bu, Oke. saya tuh tertarik sekali dengan materi ini Bu. Wow, luar biasa. Semoga kita semua bisa jadi CGP. Amin, Allahumma amin. Menurut saya kasih sayang dan rasa diterima itu adalah perhatian anaknya, perhatian anak yang diperhatikan oleh orang tua. Rasa diterima itu adalah welcome. Orang tua harus membuka diri ataupun menerima baik itu kelebihan atau kekurangan anak. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu menurut saya adalah tidak dibanding-bandingkan. Seperti lagu Bu, ojo dibanding-bandingkan. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Bu Iva. Oke, baik. Lanjut pada poin ketiga, yaitu kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini dalam penerapan kegiatan anak-anak yang kebutuhan dasarnya akan penguasaan itu yang bagaimana? Monggo teman-teman, ada yang mau berpendapat? Silakan Bu Ning. Monggo Bu Ning, bisa disampaikan. Penguasaan, kalau saya gini, anak itu keinginannya kepengen menguasai apa yang dia mau gitu loh, kayaknya gitu Bu. Baik, singkat padat jelas ya Bu Ning. Oke, setuju Bu. Oke, tepuk tangan buat Bu Ning. Baik, lanjut untuk kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Nah, ini dalam penerapan kegiatan ke anak-anak, kebebasan ini yang bagaimana? Monggo Bu Ana. Monggo Bu Ana. Monggo. Kebutuhan dasar manusia untuk mengenai rasa kebebasan itu menurut saya kebebasan anak dalam berekspresi, kebebasan anak dalam mengungkapkan perasaannya ketika mereka belajar ataupun bermain bersama dengan teman-teman, dan kebebasan ketika di rumah anak juga mungkin mempunyai keinginan untuk tidak selalu diatur oleh orang tua. Ya, yang diharapkan sih keinginan itu adalah dalam hal yang positif, karena biasanya kalau di rumah
Kalau bapak ibu kan biasanya kalau lihat anak pegang pisau saja kan tetap sudah khawatir. Tapi keinginan anak kan tetap mau bermain. Tapi belum tentu anak itu tahu aman atau tidaknya. Sedangkan kita sebagai orang tua ngerti ini yo khawatir seperti itu. Tapi anak pengennya yo wis aku pengennya iki. Nah, mungkin kebebasan anak itu ya itulah Bu, dalam hal bermain dan juga belajar itu seperti bebas dalam berekspresi. Baik, luar biasa. Terima kasih. Buat Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Baik, kita sampai pada poin yang kelima dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, penerapan dalam kegiatan anak dalam hal kebutuhan dasar kesenangan itu yang seperti apa? Yuk, monggo. Nah, lanjut, cuma diborong sendiri tidak apa-apa. Diborong. Menurut saya sih Bu, Anjir. senang dalam sekolah Bu, itu senang sesuai dengan minatnya anak saat kegiatan belajar. Sekarang kan eranya anak bebas dalam belajar, merdeka belajar. Terus Luar biasa. sesukanya anak belajar apa, tetapi sebelumnya sudah ada kesepakatan tadi. Jadi bebas mau belajar misal di area apa, itu guru tidak boleh mendikte atau memimpin. Guru hanya menjembatani. Gitu ya Bu menurut saya. Kalau di rumah senang-senang dengan keluarga. Itu Bu. Luar biasa, tepuk tangan buat Bu Eva. Baik, dari kelima kebutuhan dasar manusia ini memang betul sekali nih Bapak Ibu. Apa yang disampaikan teman-teman itu sudah mengenal, sudah selaras, sudah satu konsep dengan apa yang sudah kami pelajari. Oke, next Bu. Nah, ini saya contohkan studi kasus untuk kita bahas dalam 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, ini saya contohkan pada kasus kelas saya di tahun kemarin ya Bapak Ibu. Putri, guru TKA, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya yang bernama Elang ya. Banyak teman-teman yang mengeluh kepada Putri karena sikap Elang yang selalu meminta bekal teman dengan memaksa. Jadi tahun kemarin Bapak Ibu ya, baru lulus kemarin itu ada anak bernama Elang, dia itu suka ngerecohi temennya Bapak Ibu, suka ganggu temennya dalam hal nyuwun bekal. Jadi dia tidak bilang mau minta bekal, langsung ngambil. Jadi teman-temannya kan resah gelisah, Bu aku tidak bisa istirahat, bekalku ki diambil sama Elang. Nah, jika Anda sebagai putri, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Elang melakukan hal itu? Nah, ini nanti akan kita bahas bersama, kita terapkan dalam 5 kebutuhan dasar anak tersebut. Baik, lanjut. Nah, alasan yang pertama, karena Elang itu merasa lapar nih Bapak Ibu. Elang merasa lapar, orang tuanya pun tidak membawakannya bekal dan uang saku sehingga tidak bisa jajan. Maka kebutuhan dasar yang berusaha ia penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, atau lebih bahasa kerennya adalah survival ya. Ini adalah kebutuhan dia yang pertama, yaitu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul ya apa yang disampaikan Bu Dwi tadi ya Bu. Kebutuhan dasar manusia yaitu makan, minum, yaitu ya untuk kebutuhannya untuk bertahan hidup. Jadi sudah sesuai, selaras nih jawaban Bu Dwi dengan apa yang sudah saya pelajari. Lanjut Bu. Selanjutnya alasan yang kedua yaitu karena dia merasa senang ada temannya yang memperhatikan. Ketika ada teman yang melaporkan kepada Putri, kemudian Putri kan pasti ingin tahu apa yang terjadi dengan berkoordinasi komunikasi dengan orang tuanya Elang, sehingga orang tuanya Elang di rumah akan lebih perhatian kepada Elang, kan ngoten. Nah, jadi kebutuhan dasar yang sedang ia penuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu tadi yang disampaikan Bu Iva sudah sesuai nih, sudah selaras menguatkan saya dalam menyampaikan alasan yang kedua, yaitu untuk kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut. Baik. Alasan yang ketiga. Nah, karena temannya jadi takut sama Elang, jadi teman-temannya menurutinya. Nah, Elang ini berarti memiliki suatu penguasaan gitu Bapak Ibu ya.
Maka sebetulnya elang itu memang sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kekuasaan, karena teman-temannya takut, semuanya menurut. Ya, tadi pas saat bekalnya diminta dikasihkan. Nah, itu elang mempunyai sedang memenuhi kebutuhannya akan penguasaan. Lanjut, alasan yang keempat. Nah, ini alasan yang keempat yaitu tadi tentang kebebasan. Tadi yang menyampaikan Bu Ana sudah tepat sekali Bu apa yang jenengan sampaikan, bahwasanya elang itu tadi merasa bosan ya dengan bekal makanan yang itu saja. Mungkin kemarin itu begitu, bekal yang dibawa Ibu Nyaki mindok Bu. Kemarin saya memang melihat setiap hari kok bekalnya mie telur kan, dia akhirnya merasa bosan melihat variasi menu yang ada pada teman-temannya. Akhirnya kan elang tertarik, wah aku pengen makan kayak niko. Nah, akhirnya elang penasaran, dia ingin mencoba bekal dari teman-temannya. Nah, dari bekal teman-temannya yang beraneka ragam itulah dia ingin merasakan kebebasan. Jadi saya ingin makan tidak yang itu saja, saya juga ingin makan yang bekal teman-teman yang dibawa teman-teman kan gitu. Berarti alasan yang keempat adalah karena kebutuhan dasar yang berusaha ia penuhi adalah kebebasan. Oke, lanjut. Nah, ini alasan yang kelima Bapak Ibu. Alasan yang kelima yaitu ke atas lagi Bu. Nah, alasan yang kelima ini yaitu tadi kebutuhannya akan kesenangan. Baik, karena elang tadi suka iseng Bu, iseng karo teman-temannya, melihat ekspresi teman-temannya yang kesal, yang marah ya dengan makanan yang diambilnya ya. Karena menurut elang itu ekspresi teman-temanku ki lucu Bu, saat makanannya tak ambil kok meneng bae, kok yo kadang di pojokan ada yang menangis, dia itu elang merasa teman-temannya itu lucu ya, gemes. Nah, sehingga si elang ini berusaha sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi elang ini merasa bahwa beda temennya dengan kancane itu merupakan sebuah kesenangan. Iya. Baik. Lanjut. Nah, ini kita sudah membahas sampai pada poin posisi kontrol. Nah, apa itu posisi kontrol? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu, apa itu posisi kontrol? Monggo Bu Hilfa. Monggo Bu Hilmi. Langsung saja disampaikan, tidak apa-apa Bu Hilmi. Posisi kontrol, jadi adalah posisi di mana kita melihat peristiwa tersebut. Misalkan kita sebagai pendidik dalam sebuah kejadian di dalam kelas bisa menjadi teman, bisa juga mungkin bisa mengatur atau bersifat manajerial, kurang lebih seperti itu Putri. Jadi adalah secara garis besar di mana pendidik berada pada, maksudnya posisinya sebagai apa di situ, posisi kontrol. Nah, dia mengendalikan apa? Kalau dia berfungsi sebagai teman dengan pendidiknya, dia akan melakukan sebagai seorang teman. Tapi ketika dia berfungsi sebagai manajer, maka dia akan mengatur anak didiknya. Kurang lebih seperti itu Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Bu Hilmi. Oke, terima kasih Bu apa yang disampaikan. Oke, lanjut Bu Dia. Baik, 5 posisi kontrol yang sudah saya dapatkan dari kegiatan atau konsep pada modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Ada 5 posisi kontrol, jadi Bapak Ibu akan saya sampaikan kepada panjenengan semua. Kita ini berada di posisi kontrol yang mana? Nah, ini akan saya sampaikan. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah guru sebagai teman. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah guru sebagai manajer. Baik, dari 5 posisi kontrol, kalau yang sedang dilakukan Bu Iva sekarang ini
sebagai posisi kontrol apa ya kepada anak-anak? Monggo disampaikan Bu. Kalau menurut saya posisinya saya kontrol yang seperti apa yang saya lakukan di sekolah itu sesuai kondisi di sekolah, Bu. Jika di sekolah saya kok sedang ada berebut antara mainan, berarti posisi saya menjadi penengah. Apa yang terjadi mendengarkan dulu kejadian, jadi tidak harus langsung menghukum. Jadi ada ceritanya dulu. Jadi menurut saya dari kelima posisi kontrol itu sesuai dengan kejadian yang terjadi di sekolah. Kondisi yang seperti apa dulu, guru baru bisa memposisikan, bisa menghukum, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau atau yang lainnya. Seperti itu, Bu. Kalau selama ini saya sebagai teman, Bu, saya baik-baik saja, Bu, dengan Anda. Oke, baik, terima kasih Bu Iva apa yang disampaikan. Berarti secara garis besar yang disampaikan Bu Iva, apalagi kita ini sebagai guru TK, guru taman kanak-kanak, alangkah baiknya memang kita memposisi kontrol kita ini adalah sebagai teman. Agar apa? Anak merasa nyaman, merasa senang, diayomi, didampingi, ngaten nggih. Oke, baik, saya akan jelaskan satu persatu posisi kontrol yang pertama. Oke, posisi kontrol yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Saya kasih contoh real saja nih Bapak Ibu. Posisi guru sebagai penghukum contohnya seperti ini. Nak, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas nanti kamu tidak istirahat. Kamu tidak diizinkan Bu Guru istirahat. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Apakah kita masih menerapkan hal itu, Bu? Tidak. Oh, tidak. Baik. Ada lagi contoh, apabila anak terlambat datang ke sekolah, tik datang, assalamualaikum. Nak, kamu terlambat, kamu tidak boleh masuk kelas karena kamu terlambat. Silakan berdiri di depan kelas. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Boleh tidak diterapkan seperti itu? Kurang pas nih, karena apa? Ya, posisi kontrol penghukum ini akan membuat anak menjadi down. Anak akan menjadi tertekan. Dia merasa malu di hadapan orang lain ya, karena dia sedang mendapatkan hukuman dari kita. Alangkah baiknya setelah saya sampaikan ini kita semua tidak ada di posisi kontrol sebagai penghukum ya. Oke, kita hilangkan stigma kita atau posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Baik, lanjut. Untuk yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Contoh dalam penerapan kegiatan adalah seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang anak tidak mau mengerjakan tugas. Nah, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kan nanti ibu jadi repot, tidak bisa memberikan penilaian pada kamu. Nanti kalau Bu Guru tidak bisa memberikan penilaian pada kamu, Bu Guru nanti yang dimarahi Bu Kepala Sekolah. Tolong kerjasamanya ya Nak, Bu Guru dibantu. Lah, itu apa? Anak akan merasa bahwa sayalah penyebab dari Bu Guru dimarahi oleh Kepala Sekolah. Dia akan merasa bersalah karena dirinya yang tidak suka mengerjakan tugas atau tidak mau mengerjakan tugas, jadi ada orang lain yang terkena efeknya. Nah tadi, tolonglah bantu ibu Nak agar bisa menilai kamu harus melakukan tugas ini. Nah seperti itu. Itulah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Apakah kita sudah melakukan hal tersebut? Tidak ada. Wah, luar biasa. Tepuk tangan atau guru TK? Yes. Luar biasa hebat. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, Bapak Ibu inilah yang biasanya kita lakukan ya, atau kita berikan kepada anak-anak pendampingan posisi kita sebagai teman. Contoh ada anak yang terlambat. Bu, maaf saya terlambat. Oh iya, tidak apa-apa Nak. Terlambat tidak apa-apa. Besok jangan diulangi lagi ya. Seperti itu. Nah, ini guru memposisikan sebagai seorang teman. Atau saat ada anak yang berkelahi. Nah, kenapa kok kamu berkelahi? Aku tadi diganggu kok Bu. Ya, nggak usah ganggu temannya ya. Bersikap lebih baik lagi ya. Ibaratnya guru itu mengayomi, guru itu mendampingi anak agar bisa menyelesaikan permasalahan. Bagus Bu, kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Namun, posisi kontrol sebagai teman ini juga ada minusnya, ada kelemahannya. Kenapa? Anak menjadi tidak mandiri, bergantung kepada orang
lain atau bersifat manja kepada gurunya. Apa-apa nanti bu guru lah, itu posisi kontrol baik, namun harus kita imbangi karena posisi kontrol sebagai teman itu juga ada kelemahannya. Ngoten nggih? Baik. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Jadi guru ini hanya memantau saja Bapak Ibu. Contoh dalam kasusnya seperti ini. Misalnya ada anak terlambat, tak assalamualaikum Bu, waalaikumsalam misalnya. Kenapa kamu terlambat nak? Maaf Bu, tadi malam saya begadang. Saya berangkat terlambat karena tadi juga sepeda saya rantainya putus misalnya. Ada alasan-alasan yang disampaikan ke anak. Kemudian guru menyampaikan, kamu tahu kan apa konsekuensinya jika kamu terlambat? Nah, kamu akan terlambat mengerjakan tugas yang sudah dikerjakan oleh teman-temanmu. Ibaratnya guru itu melakukan diskusi Bu. Diskusi memantau kejadian apa sehingga ia melakukan suatu salah tadi ya, terlambat. Itu guru memantau, tidak memberi hukuman, tidak berperan sebagai teman atau membuat merasa bersalah, berdiskusi aktif istilahnya gitu. Guru memantau apa yang dia lakukan, kemudian guru pun tersebut tidak memberikan solusi ya. Kemudian lanjut untuk posisi kontrol yang kelima, yaitu guru sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang paling tepat yang harus kita terapkan kepada anak-anak didik kita adalah yang kelima nih Bapak Ibu, yaitu guru sebagai manajer. Kita tanya dulu apa yang sudah dia lakukan, apa akibat dari yang dia lakukan, kemudian kita juga memberikan solusi kepada anak tersebut agar tidak mengulangi hal yang sama. Jadi 5 posisi kontrol ini yang paling bagus adalah kita yang ke-5. Nah, saya harapkan teman-teman juga semuanya bisa menerapkan posisi kontrol yang ke-5. Baik. Oh, baik Bu. Ada pertanyaan dari Bu Ana ya. Bu Ana menyampaikan, Bu coba jenengan ulangi lagi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kita tahu posisi manajer itu kan posisi paling atas. Jadi kita sebagai atasan, bagaimana kita memperlakukan bawahan kita atau anak buah kita. Nah, kita kan pastinya bertanya dulu, interaksi dulu. Contoh tadi, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Nah, maaf Pak atau Bu, saya tadi terlambat karena tadi malam saya begadang. Tadi juga saat saya berangkat ke sekolah, sepeda saya rantainya putus. Ditanya dulu alasan-alasannya. Kemudian kita sebagai manajer, kita sebagai guru memposisikan jadi manajer, kita tanya lagi, oh itukah alasanmu? Kamu kan juga tahu ya kalau terlambat nanti ada konsekuensinya. Tapi kita juga memberikan solusi. Baik, kalau begitu saya Bu Guru atau Pak Guru berpesan bahwasanya besok jangan bergadang lagi. Besok kamu jadi anak yang lebih baik lagi dengan tidak terlambat sekolah. Kurang lebihnya seperti itu Bu Ana. Ngoten. Nggih, baik. Gini Bu Ana, berarti menurut saya manajer ya Bu. Nggih. Itu prosesnya kejadian. Iya, betul. Untuk kejadian keseluruhannya. Kalau tadi dari 1 sampai 4, 5 posisi kontrol itu kan ada plus minusnya. Itu dirangkai jadi semua menjadi guru sebagai manajer. Perjalanannya itu dari nomor 1 itu sampai ke 4, yang terlengkap itu nomor 5 prosesnya seperti kronologi. Iya, misalnya Bu Ana kok kebanan motor, lah itu prosesnya kenapa pertama? Itu Bu menurut saya. Jadi sampai dengan adanya solusi. Jadi mencari solusi bersama. Ya, baik, ngoten. Ada yang ditanyakan lagi sebelum saya lanjut materi selanjutnya? Karena kalau sudah ini kita sampai pada poin yang terakhir Bapak Ibu. Baik, lanjut next Bu. Baik, yang terakhir yang akan kita bahas adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan dari permasalahan penyelesaian kejadian atau permasalahan yang sedang dihadapi anak ini menggunakan metode atau penerapan segitiga restitusi. Next. Baik, segitiga restitusi itu tahapannya ada 3 nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan
berdasarkan keyakinan. Nah, dari 3 tahapan inilah yang harus kita lakukan dalam menangani permasalahan yang terjadi pada anak. Lanjut Bu, next. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah dilakukan dengan berdasar prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan itu jangan kita hukum gitu, karena kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Saya dan panjenengan semua kan merasakan hal yang sama. Dari kesalahan-kesalahan kita buat jadi proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal tersebut ke arah identitas yang sukses. Oke, lanjut next. Oke. Kata-kata yang menunjukkan dalam menstabilkan identitas contohnya adalah berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak apa-apa ya, karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, sampaikan kalimat ini Bu. Jadi dia anak tersebut tidak merasa ditekan atau down. Karena apa? Kita semua manusia pernah melakukan kesalahan. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini adalah kata-kata dalam tahapan menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ibaratnya tidak mau bangkit Bu, sedih terus melakukan kesalahan, bocah ki sedih terus. Nah, ini kita stabilkan identitasnya. Kamu bersikap diri, lanjut next. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru maupun orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan muridnya. Next. Oke, kata yang diterapkan dalam tahapan validasi tindakan yang salah contohnya adalah seperti ini Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Contoh tadi ditanya pada saat posisi kontrak sebagai manajer ditanya, kenapa kamu terlambat? Nah, itu kan dia punya alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, mengapa terlambat. Nah, itu apa yang penting bagi kamu, salah satu katakannya. Dan juga maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus merebut, memukul tadi ya, yang kasusnya elang tadi. Nah, itu bisa diterapkan validasi tindakan yang salah. Next. Selanjutnya adalah pada menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan akhir kita pada segitiga restitusi ya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Lanjut. Nah, keyakinan kelas ini contoh kata-katanya atau dalam penerapannya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percaya di sekolah? Nah, tadi kan kita di awal sudah membuat keyakinan kelas. Nah, itu ditanyakan, perbuatanmu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Nah, yang kedua adalah nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati. Nah, tadi di awal sudah ada kesepakatan, maka diingatkan kembali anak pada tahap menanyakan keyakinan ini, apakah sudah sesuai, apakah sudah selaras. Nah, kemudian kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Tentunya anak ini kan kepengen jadi anak yang positif ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu. Nah, anak itu merasa bersalah atau tidak saat melakukan hal itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah tahapan dalam menanyakan keyakinan. Selanjutnya Bapak Ibu lanjut. Teman-teman, saya persilakan untuk melihat video keyakinan kelas saya dalam tahapan penerapan segitiga restitusi. Saya akan memperlihatkan videonya. Silahkan dibersani.
Mas. Sekarang Putri mau menyampaikan sesuatu ya. Bahwasanya nanti apabila Mas Faris merebut mainannya Mas Faris merugikan orang lain ya. Alangkah baiknya jika kita bisa bermain bersama-sama ya. Oke, bisa bermain bersama-sama dengan teman-temannya ya. Oke, jadi kita bermain sendiri ya Mas. Selanjutnya, apakah kalau kita merebut mainannya teman sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak ya. Kita keyakinan kelas kita ada apa saja ya? Yang pertama itu harus menghargai orang lain ya Mas. Menghargai orang lain, kemudian bermain bersama teman, oke, bekerja sama dengan teman, itulah keyakinan kelas kita. Nah selanjutnya, untuk kedepannya Mas Farid tidak boleh melakukan hal tersebut ya. Nah kita harus bermain bersama. Oke, mau apa yang dilakukan ya? Ketika Mas Farid melakukan salah kepada Mas Farid, maaf, silakan meminta maaf Mas. Oke, dimaafkan Mas Fano. Oke, terima kasih. Good job Mas Faris. Oke, baik. Minta tepuk tangannya dong. Baik, ini adalah aksi nyata saya dalam melakukan segitiga restitusi nggih. Ini video yang pertama. Ada video lagi kedua, mengingat waktu. Saya putarkan satu video saja nggih Bapak Ibu. Oke, video 1, 2 sudah. Nah, harapan saya, ini demikian video diseminasi dari saya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, dari saya sebelum saya tutup, saya mohon. Oke, saya minta refleksi dari teman-teman semuanya untuk menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan Bu. Monggo Bu Dwi, umpan balik dulu, saya minta umpan balik dulu dari Bu Dwi dulu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Triana atas sharing ilmunya pada siang hari ini. Dan siang hari ini kami mendapatkan banyak ilmu baru, dari istilah-istilah baru, kemudian penjelasan yang sudah cukup jelas memberi pemahaman kepada kami begitu tentang disiplin positif yang bisa kita terapkan kepada anak begitu ya. Tadi ada keyakinan kelas Bu Ifah, mungkin tidak hanya Bu Ifah tapi banyak dari kami yang baru pertama kali mendengar istilah keyakinan kelas. Kalau dulu kita sudah sering mendengar ada kesepakatan kelas begitu ya. Ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Bu Triana bahwa perbedaannya adalah dari kalimat yang digunakan. Kalau dulu di kesepakatan kelas kalimatnya cenderung ke kalimat negatif. Kalau di keyakinan kelas kita menggunakan kalimat positif begitu ya. Tadi juga Bu Triana sudah menampilkan ada contoh keyakinan kelas di TKA, di kelasnya Bu Triana di TK Pangrukti Budi. Tadi saya ingat sekali di poin terakhir Bu Triana yang tentang anak kami terbiasa mengucapkan maaf dan terima kasih. Nah, mungkin sedikit masukan dari saya bisa dilengkapi. Kan kita mengenal ada tiga kata ajaib ya. Jadi ada 4, tolong, maaf, terima kasih, satu lagi permisi. Nah, itu harus kita terapkan ke anak dari awal karena memang itu akan menjadi bekal yang penting untuk dilakukan anak sepanjang hidupnya. Jadi saat meminta bantuan kita harus minta tolong. Saat kita ingin membutuhkan sesuatu dari orang lain, permisi dulu. Jadi mungkin nyambung ke kasusnya Elang tadi, biar dia tidak merebut makanan.
biar dia permisi dulu, minta dulu. Nah itu, jadi jangan hanya maaf dan terima kasih, tapi mungkin bisa ditambahkan 2 kata ajaib yang lain gitu. Kira-kira begitu umpan balik dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Iya, saya apa Bu? Umpan balik, refleksi boleh, umpan balik boleh, terserah saya ya Bu. Oke, untuk pertama kali saya mengucapkan terima kasih karena ada diseminasi ini sehingga membuka kita sebagai guru-guru TK yang menurut saya pribadi baru pertama kali ilmunya yang sangat bermanfaat. Ada bahasa-bahasa, kata-kata yang baru, itu untuk saya pribadi, mungkin juga dari teman-teman. Ilmu ini menurut saya teman-teman sangat penting kita terapkan di dalam sekolah karena adanya budaya positif, kata-kata yang positif, menghilangkan kata-kata negatif yang diubah menjadi kata-kata yang positif. Itu poin pertama. Untuk Bu Triana, jika ada pengimbasan lagi guru penggerak, silakan bisa mengundang kami lagi karena karena dengan ini kami yang belum terpanggil guru penggerak akan belajar dari Bu Triana. Jangan kapok-kapok teman-teman juga ya. Ini adalah ilmu terbaru dan jangan lupa budaya positif dan kata-kata positif. Itu saya dari saya, oh ya disiplin positif. Sekian dari saya. Dari tadi saya banyak ngomong, biasanya banyak ngomong banyak salah. Sekalian saya mohon maaf jika ada salah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas umpan balik dari Bu Dwi dan Bu Eva. Kemudian saya akan merefleksikan kembali apa yang sudah saya sampaikan ya. Saya tekankan, saya kuatkan kembali kepada panjenengan pentingnya membuat keyakinan kelas dengan menerapkan segitiga restitusi. Nanti teman-teman bisa, apabila ada pertanyaan lanjutan, nanti bisa sharing ke saya, monggo. Bapak Ibu bisa nanti sharing lagi. Oh, siap Bu Ana. Ada yang minta file? Ada? Minta file? Ada. Oh, ada. Oke, baik. Nanti saya siap mengimbaskan hal positif saya dalam guru penggerak angkatan 11 kepada panjenengan semua. Siap? Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, kehadirannya. Kegiatan diseminasi positif saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat, berkah untuk kita semua. Saya akhiri, saya sebagai yang memaparkan materi, mohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum